ada gambar tentara gitu. Iya, Tentara iya. naik kuda. Sassuolo. Sassuolo Bambang Yudhoyono. Sassuolo itu juga bagus. Ketemu lagi dengan saya Kepala Suku Mojo. Dan langsung saja tamu kita kali ini. Halo Mas. Kipas angin kesedot sampah. Vokalis ya? Vokalis ya? Vokalis Dari Hindia. Java Jai. Java Jai. Kasihan loh sama Mas Putu. Lagu jelek itu dinyanyiin seorang Mas Putu itu saya merasa bersalah karya itu Mas. Kok bisa? Aneh loh Mas, kipas angin tersedot sampah. Ya pasti. Itu saya bikin nyesel saya sampai sekarang. Tapi magic lagu itu Mas. Kenapa? Semua orang nyanyiin tuh. Tiap saya bawain di panggung-panggung orkes pensil alis. Pensil alis Pensil bukan alis. Java Jai. Cuma Java Jai. Nah. Pernah lagu itu mau dibeli Benz Leo. Lumayan lah ya pertama Mas Putu. Kayaknya Ariel juga tertarik loh itu. Ariel tertarik sama Ariel. Mau merekrut gendang saya. Itu hanya satu lagu. Apa? Pensil alis. Satu album Mas. Satu album isinya satu lagu. Enggak. 10 lagu sih tapi yang 9 dibikin semalam itu. Karena cuma punya satu lagu, dibayarin rekaman, mau nggak mau bikin 9 lagu. Itu. Pernah main di Synchronize loh Mas gitu-gitu. Oh ya. Tahun kemarin main di Synchronize. Walaupun ya malu. Kenapa? Pas cek sound Kenapa? ketahuan kalau pakai orang dalam. Jelek banget Ketawanya. karena kita tuh band yang biasa saja tapi linknya luar biasa. Kenapa diberi nama Pensil Alis? Sejarahnya. Iya. Jadi dulu basis saya itu namanya Londo. Namanya Londo tapi mukanya nggak terlalu Londo. Tapi dia mengaku keturunan Belanda. Habis itu Ada fannya nggak namanya? nggak ada Mas. Namanya tuh aduh Londo jenis apa ya? Sampai lupa saya nama aslinya. Pokoknya panggilannya Londo saya gitu. Habis itu karena dia kurang Belanda dan dia kepengen kelihatan seperti bule, si alisnya ini sering dicat. Sing dicat wong alise. Alis itu. Rambut juga rambut coklat. Ini dicat coklat terus pada dicek-cekin, pensil alis. Akhirnya itu jadi. Akhirnya jadi itu orkes pensil alis gitu. Bro Mukti Entut. Ya. Ya, salah satu istilahnya komik ya kalau anak sekarang itu ya. Enggak ya Mas, malah malu saya kalau dibilang komik. Terus apa? Saya tuh lebih ke kaum proletar. Kalau nggak disebut komedian kan kalau sekarang, emang komik. Kalau sekarang komedian saya menyebut diri saya komedian. Makanya saya di bio nggak pernah nulis Mas saya itu apa. Kan di semua bio medsos saya tulis part of Asia Tenggara. Karena saya bagian dari Asia Tenggara. Iya. Kalau yang lain kan ada yang part of bandnya apa, part terus organisasinya apa. Kalau saya yang lebih luas aja part of Asia Tenggara. Asia Tenggara. Gitu. Biar orang yang menilai saya itu apa. Ternyata apa? Ada yang nilai saya pelukis. Ngelukis alis. Pelukis alis. Itu apa? Pensil Alis ini mengeluarkan salah satu lagu mereka itu Kipas Angin Kesedot Sampah. Dari awal sampai akhir hanya itu saja. Iya kan? Tapi di tengah liriknya itu Mas, tapi di tengah tuh ada pantun-pantunnya. Itu one liner stand up gitu. Oh gitu. Ada materi pendek saya gitu. Misalnya? Ya kayak saya naik mobil tapi mobilnya serem. Karena mobil saya batu nisan Grand Livina gitu-gitu. Gitu. Karena dadaannya agak kurang ya. Iya. Jadi kalau ini persiapannya harus matang ya. Harus matang. Jalan-jalan ke Parangtritis. Jangan lupa membeli manggis. Hei kamu cewek manis. Kok kamu meringis? Kamu cewek manis. Kok manis? Asli Jogja bro? Asli Mas, asli. Kota gede ya? Kota gede. Jantung Mataram. Gimana kabar kota gede? Kota gede ya masih seperti
Dulu seperti dulu. Di Mengguyon nih katakan. Masih seperti dulu Mas. Masih banyak bangunan-bangunan tua. Masih kalau sore-sore masih diserbu oleh para sista-sista. Untuk foto-foto di pintu yang ada daun-daunnya. Terus pas kamu jalan-jalan sore gitu, lagi ngerokok di pinggir jalan, terus ada yang mendekati foto itu. Enggak pernah Mas itu. Dipikirnya gupolo soalnya. Loh ternyata bergerak. Orang-orang tuh kadang tahu saya tapi nggak kayak artis terkenal kan, ada yang kalau lihat langsung diajak foto. Kalau saya itu lebih diperlakukan seperti orang di kampung nemu piton Mas. Gimana tuh? Ya cuma dilihatin, oh kayak gitu. Malu-malu untuk menyapa. Malu sama males mungkin. Di foto jarak jauh. Dijak foto ya elek fotonya. Gitu. Kamu sejak kapan melawak bro? Melawak stand up-nya apa melawak Mas? Oh dua hal yang berbeda ya? Beda. Kalau melawaknya? Dari SMP. Kalau stand up-nya? 2012. Oke. Kalau melawak dari SMP itu gimana ceritanya? Di dalam kelas. Di dalam kelas gitu ngelucu-ngelucu nyautin omongan guru. Bahkan saya selalu ngitung berapa satu hari itu saya berapa kali lucu Mas. Oh ya? Ada teman saya tuh di kelas namanya Heru. Heru mungkin sekarang udah jualan pop es mungkin. Gak tahu kabarnya soalnya. Itu dulu dia lucu banget Mas, dan saya nggak mau, pokoknya aku nggak mau kalah sama si Heru ini. Jadi tiap di kelas tuh Heru berapa kali saya berapa kali saya hitung gitu. Jadi pelawak yang sudah hobi akuntansi ya kamu. Benar. Terus juga untuk menghindari bullying Mas. Oh ya. Karena saya kan gendut, otomatis kalau enggak. Enggak. Itu hanya zoom in aja. Materi lawakmu tak pakai loh. Nah itu karena biar nggak digangguin preman-preman sekolah. Kalau lucu itu nggak digangguin? Nggak digangguin Mas. Preman-preman itu sama saya akrab semua. Padahal saya nggak preman. Iya. Karena ular piton itu. Ular piton tadi. SMA berapa? SMA. SMA-nya SMA berapa? SMA 2 Banguntapan. Oh jauh ya. SMP juga Banguntapan. Pokoknya saya itu berangkat sekolah ngelewatin Bang Jo itu baru kuliah. Sebelum itu tuh saya sekolah tuh di dekat rumah terus. Itu dan kuliahnya itu di UIN loh. UIN. Dakwah? Bukan, adab. Adab. Adab kuliah apa? Ilmu perpustakaan Mas. Penyumbang PNS loh. Adab ilmu. Jurusannya Fakultas Adab. Fakultas Adab dan Ilmu Budaya. Jurusannya Ilmu Perpustakaan dan Informasi. S1 itu. Satu-satunya di Jogja cuma ada di UIN sekarang. Perpustakaan. Ada di UGM ada. Udah tutup Mas. Ya nek jam-jam ini tutup. Ini sudah tutup. Bukunya pada dipinjam. Sama UT apa ya? Tinggal UT, Universitas Terbuka juga ada kayaknya. Gitu. Tapi karena saking larisnya ngejob akhirnya belum lulus ya? Belum. Atau sudah S2 malah? Saya S dung-dung. Lupa saya. Ngomong-ngomong tentang S ini, di Jogja ada fenomena itu ya. Kalau makin banyak bahasa Inggrisnya makin mahal ya. Nah. Ya enggak? Ico juice. Ico juice harganya 25.000. Di desa namanya es jus. Es jus 5.000. 5.000. Masuk restoran jadi 25.000. Kalau tahu wale bro? Tahu wale itu berarti bek tofu. Bek tofu kan Mas, tahu wale. Oh iya. Gitu. Tahu nganu wale, tahu bulat. Tahu bulat apa? I know circle. Mas Putu ingat semua Mas. Ya ingat. I know circle. Yang paling asik itu soto ayam, sop ayam Pak Men, chicken sop Father Minus ya kan. Dong rawe. Angel lho guyon ngene iki. Materi ini di bulan baleri ya. Itu materi apa ini? Andalan Mas buat ngejob. Daripada meraba-meraba materi baru belum kena, dibayarkan harus lucu ya. Udah pakai materi yang udah jadi-jadi. Udah jadi-jadi. Gitu. Ngelawak mulai SMP. Iya. Terus gabung ke grup lawak atau langsung ke stand up? SMA dulu bikin band humor. Kayak produk gagal gitu Mas. Oh, zaman-zamannya itu ya. Zaman-zaman itu. Apa yang solo itu?
Tim Lo. Tim Lo. Mirip-mirip kayak gitu. Iya, mirip kayak gitu. Yang dandanannya pakai boxer gitu. Kamu jadi vokalis. Jadi vokalis. Namanya bandnya Peterese. Peterese. Bandnya dangdut tapi stikernya reggae itu Mas. Gambar daun ganja. Gitu. Tapi dangdut. Lagunya apa? Lagunya nyanyiin lagunya Produk Gagal. Belum punya lagu sendiri. Manggungnya di 17-an gitu. Udah mulai dapat duit dari situ. Nasi kotak. Udah seneng. Udah oke lah nasi kotak daripada nasi bulat. Nah. Ya kan? Terus mulai dapat duit pertama kali, Bro? Stand up, Mas? Ya enggak lah. Iya, yang stand up. Oh, stand up. Job pertama kali. Aneh juga, langsung aneh, Mas. Saya ngejob di gereja. Apa anehnya? Ya saya kan anak UIN. Lah terus? Anehnya tuh kita nggak dikasih tahu kalau venue-nya tuh gereja. Jadi yang ngasih job itu senior saya namanya Mas Gige. Oke. Itu kan mahasiswa sadar. Terus dia kan pasti berhubungan sama gereja-gereja gitu kan. Dia suruh ngisi lah, tapi dia nggak bisa karena dia waktu itu di Malang. Terus sebagai anak baru saya ditelepon, mungkin ono job gelem ra, boyo semangat kan dapat panggung baru gitu. Padahal nggak tahu bayarnya berapa. Jobnya ning Wates, tak kirimi alamatnya iki. Berangkatlah ke Wates. Ternyata acara gereja. Acara apa itu gereja kok ada stand up? Acara kayak ibadahnya mereka gitu, terus habis itu ada acara hiburannya gitu loh Mas. Oh gitu ya, enak gitu. Ya. Terus yang paling saya ingat karena masih awal-awal stand up belum bisa milah-milah materi. Teman saya kan materinya masih dikit. Oh berarti bukan hanya kamu ya? Ya bertiga. Bertiga tapi yang jadi tampil berdua. Yang satu takut nunggu di parkiran. Aku kesini. Jadinya yang naik saya berdua sama teman saya namanya Arif Iting. Nah Arif Iting ini karena materinya saking dikitnya, secara tidak sadar dia membawain materi tentang Isra Mi'raj. Itu sih saya ingat sampai sekarang. Penontonnya diem semua. Kamu bawain materi apa? Wah Mas, saya bola-bola. Tentang bola-bola. Oh iya kayak ini fans Arsenal ya. Bukan kamu. Mas. Bukan. Juventus saya. Waduh, kita musuhan. Masa ngefans klub koperasi? Oh, koperasi. Arsenal kan udah jadi koperasi. Maksudnya koperasi. Daripada bal-balan kalah terus. Mending totolan. Masa kalahan sih Arsenal? Kalah terus Mas. Sekarang ranking berapa sih Arsenal? Ranking. Kemarin kalah sama 14. Kalah sama mereka kalah sih Mas kemarin ya. Kalah lagi kok Mas. Juventus juga kalah. Apa itu? Belum kalah Mas di Liga Italia Mas musim ini. Tapi imbang terus. terus aja gitu Bu. Imbang aja terus. Bisa main rumah ya Mas. Oh iya jelas dong. Giallo Rossi. Saya dulu suka pemain Roma tuh. Ada satu pemain yang ngirit. Anderson 5. Free 1 dapat 5. Kamu kenapa suka Juventus? Ya seingat saya ketika pertama kali kecil nonton TV nonton bola, kayaknya nonton Juventus deh waktu itu. Hanya karena itu? Karena itu ya kayak. Oh waktu kecil. Oh aku tahu alasannya. Kenapa? Berarti kamu suka zebra, binatang zebra, terus asosiasinya kan di seragamnya. Biasa itu. Kalau saya kan karena nasionalisme. Iya kan, merah gitu. Merah putih. AS Roma. Kamu terlalu simpel. Juventus. Tapi udah lama saya suka Juventus Mas. Enggak Karbita saya. Saya juga lama. Lama toh. AS Roma. Kalau enggak saya pindah bro. Ngapain jagoin 11-an enggak pernah menang. Opo ke-11-an Anggris meh Scudetto kalah. Sembel. Tutulan roti wae. Rumah kelapa. Celakanya setiap kali saya berniat untuk meninggalkan Roma terus Roma menangan. Itu loh PHP. Bikin semangat lagi. Nanti saya mulai semangat lagi terus kalah. Sama masih butuh sosok figur seperti Totti ya loh Roma. Sebetulnya saya saja cukup. Lo tahu nggak sebelum saya ini kan sudah saya suka Roma itu sejak tahun 2000, gampang jadi ngitungnya. Setelah tahun 2000, berarti tahun 2000, 2001 kan Scudetto yang waktu begitu Capello kan Batistuta Capello Del Vecchio ya. Jadi gampang.
Jadi saya sudah 20 tahun jagoin AS Roma. Lama ya. Lama dan hanya sekali Scudetto ketika. Cuma sekali tuh Mas? Ya ketika tahun 2001 itu. Kalau Juve saya udah lupa. Berkali-kali. Nah itu kan nggak asik. Iya sih jelas terus. Juara Liga Italia terus. Iya sih, sebetulnya kalau bisa Juve menjuarai Liga Inggris sih menarik ya. Menarik. Apalagi Liga Bang Yos. Piala Bang Yos yang di Lebak Bulus tuh. Gantiin Arsenal lah. Menurutmu Arsenal kenapa sih kalahan? Arsenal itu kalahan karena ya apa ya? Ya karena ada pertandingan. Coba nggak ada pertandingan. Bener sih. Nggak mungkin kalah, nggak mungkin menang kan. Ya mending WO aja. Oke. Atau mungkin pindah cabang olahraga lain, mungkin wushu kan masih dikit kan yang main Mas. Soalnya ada yang menarik untuk diikuti oleh Arsenal tuh. Takraw ya. Mungkin kalau 3-3 agak mending lah mereka. Iya kan? Atau Semarangan ada. Main bola yang cuma setengah gawang. Iya. Nek perlu gawangnya dilangi. Ya kan? Atau Arsenal mengganti gawangnya dengan sendal. Seperti sepak bola zaman dulu kan. Iya. Kalau di VAR tinggal digeser. Betul. Nek saya mangkel karena kegolan terus sandalnya tinggal dibawa oleh strikernya ya kan. Ya. Yes. Mesti menangi. Musuhnya meh ngegolke lho, gawangnya hilang. Terus tadi dikasih honorarium berapa di gereja? Di gereja 75.000. 75.000 sampai wates bensinnya 25.000. 50.000-nya buat beli burjo sama rokok. Oke. Habis itu tapi naik. Masih 75.000. Malah menurun Mas. Habis 75.000 terus dibayar rokok. Oh, mesti ini UIN. Bukan, ada acara di dekat futsal UNJ itu. Dibayar rokok. Tapi diiming-imingi, wah besok kamu kalau lucu bisa rutin di kafe ini gitu. Saya di situ lucu, terus dikasih rokok, pulangnya diminta separuh. Rokoknya diminta separuh. Yang minta itu siapa? Yang bikin acara. Kok banget. Kamu rokokmu isinya apa? Dia dijiko 6. Habis itu saya balas. Saya bikin acara di UIN. Kan dia punya kafe. Porsinya saya pinjam enggak saya balikin. Barstool itu loh. Barstool kan buat stand up kan. Saya duwe Barstool kan duwe. Jangan main-main sama anak kota gede ya. Klan kota gede itu di Jogja itu sangat terkenal. Menghasilkan para budayawan, seniman-seniman hebat. Dan merasa tidak gentar dengan Jogja. Kadang-kadang itu kan kalau orang kota gede kan agak membedakan diri dengan Jogja kan. Iya. Ini kota gede bukan Jogja. Merasa lebih tua. Tua karena di situ bangunan-bangunan tua masih banyak. Ada juga di situ pemandian raja-raja. Raja-raja, makam raja juga ya, Panembahan Senopati. Di pemandian itu Ian Kasela pernah mandi situ. Kan raja tuh. Pemain Roma juga pernah. Raja Nainggolan. Oh, Roma itu pas ada Raja Nainggolan keren, Bro. Keren banget dan aku bangga. Nah, tadi balik ke Roma juga. Itu maaf ya, ini jadi aneh podcast. Kemarin-kemarin pinter sama Mas Farid kita DJ. Aku kan 20 tahun di Roma. Di Roma itu dulu pas aku masuk aku mendukung Roma. Kamu tinggal di Roma, Mas? Enggak, aku jadi fans Roma. Fans Roma. Kalau tinggalnya sih nanti waktu saya pensiun. Rencana seminggu sekali jalan-jalan ke sana. Hanya untuk khusus nonton. Nah, itu supporter AS Roma di Indonesia tahun 2000 itu baru 1.900-an sekian gitu. Sekarang sudah 1.900.000-an. Jadi naik sekian berapa kali lipat itu. Ya efek juara dan efek Francesco Totti. Enggak efek saya jadi fans Roma. Loh, ini enggak percaya. Jadi kalau orang itu dukung AS Roma bukan karena AS Roma. Karena Pudotea. Iya. Beda kan sama MU, Arsenal itu kan mendukung karena MU-nya, karena Arsenal, karena Juve. Iya kan? Kalau AS Roma enggak? Loh iya. Bener. Kalau AS Roma itu karena dadi bolone Mas Pudut. Nah, itu penting buat mereka. Benar. Ya kan? Saya juga berpengaruh seperti itu, Mas. Oh ya.
Tapi saya lebih ke bisnis perumahan. Orang-orang tuh beli rumah di kota gede itu bukan karena dekat dengan bandara. Betul. Tapi dekat dengan rumah saya. Oh gitu ya. Gitu. Jadi di iklan tuh 50 meter dari rumah Mukti. Wah, apa gitu. Kenapa milih kuliah di UIN? Orang tua, karena orang tua. Maksudnya orang tua? Mas saya kan kerjanya pustakawan, seorang PNS. Biar kayak kakak saya ya udah saya suruh masuk di UIN. Gitu. Apa alasannya pustakawan untuk ditiru profesi itu? Karena kata orang tua saya peluang kerjanya masih terbuka lebar waktu itu Mas, masih dikit kan pustakawan. Gitu. Tapi keren jadi pustakawan. Keren. Membayangkan nggak kalau pustakawannya itu kayak siapa ya? Siapa ya pustakawan yang terkenal? Iya, enggak, ini membayangkan pustakawan perempuan yang elegan, tahu banyak buku. Iya kan? Iya. Kan akhirnya ribuan orang mengantri di perpustakaan. Bayangin orang kayak Doji, kayak Nyali. Itu lihat pustakawannya misalnya siapa ya? Siapa sih artis wedok ngono sing menarik sapa? Hah? Tante Erni. Wingi Caca ngomong ora apa Chef Renata. Apa slogane Chef Renata ya? Harta tahta Renata. Ayune ning ndi? Bener Mas. Duwe bojo masake suwe koyo ngono. Masak atau bumbu. Sayur ki wis bayem kangkung karo mbayung. Mosok nganggo parsley, ora cocok lidahku. Iya, malah bingung kan. Medium. Ngomong enak kegosongan kurang mateng. Rare medium. Nek ane itu cuma masak Indomie. Oh iya, balik es ngono iki. Indomie keren. Sik urung iklan. Tapi harusnya Masterchef tuh biar acaranya cepet tuh diganti. Masak-masaknya tuh masak-masakan orang nggak punya. Enak tinggal ngangetin sayur sisa semalam gitu. Nasi ya tinggal digoreng, dapat besok. Nek wani yo kon masak gudeg nek wani. Nah. Apalagi masak dodol. Wah, 8 jam. Baceman kambing. Ngluntung. Nek wani masak gudeg ya. Geprek burung. Wah, enggak bisa. Ngeremuk ngasih seremuk burung. Mas Kobes ra iso madake lengone sik reget banget kae. Sik maksudnya item kan. Enak sih tapi Mas Kobes. Terus mantap untuk jadi komedian itu tahun berapa? Mantap menjadi komedian. Setelah mulai berpenghasilan dan tidak minta duit ke orang tua. Iya, tahun berapa tuh? 2014. Itu ketika tarifnya sudah berapa? Pokoknya teman-teman kalau punya acara mengundang Mas Mukti Entut, jaminan pecah. Insya Allah. Iya. Asalkan ada penontonnya. Saya pernah diundang penontonnya 1 Mas. Pernah stand up privat tuh di Skybar itu waktu itu di kafe tapi pas sepi kafenya. Cuma 1 meja 2 orang apa ya. Terus yo wis mbak mau ngobos dino gitu sharing wae. Gitu. Kebetulan perempuan sama pacarnya sih waktu itu. Jadi kamu hanya sendirian menghibur mereka berdua. Udah gitu nggak ada MC nggak ada apa Mas. Tiba-tiba Mas ayo maju Mas. Lah iya nggak ada yang present nggak ada apa-apa. Tapi ya dijalani kan jenenge golek duit. Iya. Sekarang tanggapan sebelum pandemi tanggapan lancar ya? Lancar. Sekarang juga udah mulai lumayan lagi nih. Udah mulai lumayan. Iya. Awal-awal corona sempat jadi LC sama. LC di rumah sendiri, karaoke di rumah gitu. Dia punya juga dan teman-temannya. Itu sebetulnya akun YouTube-mu atau akun YouTube kamu dan teman-teman? Akun YouTube-ku. Kok nggak pernah berani tampil sendirian? Wah, ini rame-rame. Yang awal-awal sendiri Mas. Yang awal-awal sendiri. Iya. Berarti saya nyekrolnya kurang ke bawah. Kurang ke bawah. Ada tuh yang bawah-bawah saya eksperimen masak-masak itu. Saya pernah masak nasi goreng mikro namanya. Gimana tuh? Nasi goreng 1 butir. Mikro kan. Ada videonya mau silakan. Ditonton buat nambah-nambah AdSense.
Akun YouTube-nya Mukti Metronom. Metronom itu apa? Biar kayak Pirlo sama. Metronom, Pirlo kan julukannya The Metronom kan. Pengatur ritme kan. Ya, saya kepengen seperti Wani Pirlo itu. Pirlo tapi jadi pelatih jelek. Waduh, baru berapa pertandingan Mas, jangan milenial dulu. Tapi gitu. dia orang baik loh Mas. Loh kalau orang baik pas lebaran dulu si Pirlo itu. Saya ketemu itu enak orang. Bener. Saya pulang dari ini sholat Id, dia mau berangkat golek rencek. Saya pernah lihat dia beli di Mas Kobes. Waktu itu susuk 20.000, wes nggo kowe Mas. Dan tahu nggak di Mas Kobes itu si Pirlo ini mau minum koboan, Bro. Dikirain water. Dikirain water. Ini water. Diombe desa. Kopi buatanmu nomor undip. Kan orang Italia. Kenapa namanya Entut? Hah? Mukti Entut. Entut. Ini ada sedikit cerita. Jadi awalnya dulu tuh saya nggak bisa main Twitter Mas, nggak bisa main Twitter. Terus saya nyuruh teman saya namanya Benji, mbok aku dibikinin Twitter gitu. Jenenge apa? Bebas sak karepmu. Dibikinlah namanya Mukti Kayen. Sama dia dinamain Mukti Kayen, terus aku waduh jenenge elek tenan ya ngono. Saya mikir-mikir apa ya nama yang nggak mungkin disamain orang lain. Ulah itu Entut Mukti Entut lah, Mukti Entut. Kalau nama kayak gitu tuh bermasalah nggak sih di pentas-pentas, Bro? Beberapa tempat bermasalah Mas. Iya kan? Kayak di corporate mosok nggak dibacain. Inilah Mukti Entut ngono ae. Ada beberapa yang nggak dibacain. Akhirnya dikasih nama apa? Mukti tok gitu. Oh ya ora keren. Makanya saya mau ganti Mukti Metronom kayaknya besok. Kalau sudah nggak pandemi, rencana mau bikin show. Metronom kayaknya kurang ini, Bro. Kurang ya? Mukti Lopez kan wah. Mukti Lopez. Loh, lah lontong kan harus ada. Harus ada itu. Iya, Metronom yang angel dipahami, Bro. Mukti Lopez ngono. Mukti dimsum. Mukti boba gitu. Biar ngekrem pasar-pasar sista-sista. Tisu. Biar ngekrem pasar-pasar sista-sista. Metronom angel, Bro. Angel ya Mas. Tapi nek Mukti Pirlo ora apa-apa. Dulu Facebook saya namanya Lionel Mukti. Dulu Facebook saya namanya Lionel Mukti, saya masih ingat. Hubungannya sama Juventus? Enggak ada. Ya karena kayak nyambung we Lionel Messi diplesetke jadi Lionel Mukti. Kamu Barca atau Juve? Juve. Lah kok ada Lionelnya? Wah, ini kesetiaan yang terbagi ya kayak gini nih. Ya karena jujur pemain Juve yang paling saya favorit dikit, Mas. Paling ya cuma Stefan Apia. Nah, terus Brindelli, P Soto Pak Marto, kan dulu namanya P Soto. Wah jenenge Dybala keren. Dybala keren tapi bayarnya kelarangan Mas. Dia nggak mau lihat ke bawah, lihat UMR Jogja ki piro. Orang bisa tak takut lagi ya. Orang mentang-mentang nang Italia orang mikir wong sini Yojo. Minta kenaikan gaji 100% dia dari 7,5 ke 15. Tapi kira-kira nanti dia pindah kemana? Barca. Loh, kayaknya nggak mungkin ke PSG. Si Messi kok. Oh Messi. Lah ya Messi itu nanti kira-kira pindah kemana? Mungkin kan kayaknya mau pindah. Ya mungkin pindahnya mungkin nggak tertebak Mas. Mungkin ke Real Mataram atau ke Tangerang Wolves. Bisa ke Yuso Gunadarma. Tiba-tiba Poli di Amang Rokok. Karena menghindari bertemu dengan Barca. Iya toh, karena ada pemain yang saking loyalnya nggak mau ketemu timnya yang dulu kan. Kamu Ronaldo berarti nggak suka? Nggak suka saya. Kenapa? Uang kok ampuh banget itu. Ngopo-ngopo iso. Ngopo iso menangan. Nah, idola saya itu malah Alan Smith, Mas. Alan Smith MU tau kan? Alan Smith. Ya tahu. Smith karena namanya bagus kan. Wah, Smith gitu. Habis itu mainnya tuh apa namanya? Semangat banget itu. Kamu suka MU juga? Enggak suka saya. Kalau Inggris tuh saya suka liganya. Lebih seru jujur daripada Italia. Wah, ini enggak setia ini. Enggak setia ini. Ya nonton Italia nonton Juve paling. Berarti Napoli nggak nonton? Loh, Napoli. Nonton Juve itu nggak mungkin, Bro. Nonton Juve saja itu nggak mungkin. Kenapa? Karena Juve itu main pasti ada yang dilawan. Oh iya. Iya kan? Nggak mungkin. Kesurupan sak lontong.
Oh, bahasa Inggris apa menariknya? Karena secara permainan kan lebih kenceng ya Mas, lebih kenceng. Kick and rush kan mereka. Kalau Italia kan lebih ke narimo yang pandum. Loh, mainnya kan lebih ya serangan gol ya. Beda gitu. genre memang. Beda genre memang. Ya, karena kalau Liga Inggris itu rock. Iya kan? Ya. Kalau Liga Italia itu jazz atau dangdut. Benar. Nah, kan beda. Butuh kesabaran memang nonton Liga Italia gitu. Dan butuh pas-pasan dengan hati. Benar, supaya bisa bergoyang. Benar. Gitu. Terus akhirnya setelah yakin itu gimana meningkatkan karir menjadi seorang komedian? Ya lebih profesional di profesi saya ini Mas. Gimana tuh caranya? Mengurangi ngeluh. Kalau dulu kan masih menganggap stand up tuh sambilan, karena saya masih kuliah atau stand up tuh buat sambilan lah, buat sampingan. Kalau sekarang lebih ketika ada tempat yang sulit, ketika ada penonton yang susah tuh lebih nggak ngeluh, karena ya wis ki gaweanku kudu tak jalani gitu. Terus lebih beli baju-baju yang agak bagus gitu. Baju saya gitu. Sebelum stand up tuh partai semua. Nek ora ya kaos bangunan. Gitu. Harapan Jaya. CV. Kalau enggak kaos olahraga itu MTS Wonokromo. Tapi memang enggak ini ya, kalau stand up itu mesti harus memperhatikan penampilan. Boy jelas Mas. Branding kan. Oh, branding. Kalau brandingnya Muktintut itu gimana? Sepak bola. Habis itu goblok. Goblok tuh gimana? Ya tolol gitulah. Nah, enggak, kamu cerdas. Terus habis itu apa ya? Komedian tuh enggak ada yang bodoh, Bro. Iya benar. Iya kan? Enggak ada. Karena untuk bisa melucu itu butuh kecerdasan. Nah, itu Mas. Iya kan? Orang-orang enggak tahu. Saya tuh nulis materi walaupun receh tuh nulis ya. Betul. Oh, itu sih siapa misalnya sing main karo Rano Karno apa? Mandra itu orang kira kan bodoh, enggak, cerdas benar. Sule, jenius. Benar. Tukul, apalagi jenius. Menurut Pak Pong juga jenius tuh. Laris warungnya loh. Orangnya kan cuma jenis Pong gitu. Termasuk Muktintut. Nah, itu. Jenius banget. Apa bahasa Inggris lagi, Bro? Bahasa Inggris apa? Bahasa Inggris yang paling menyenangkan di Jogja untuk kuliner? Untuk kuliner mungkin ada namanya Demet Tapioka. Remukan gorengan. Nah, Demet kan remuk, tapioka gorengan. Kremes gitu. Kremes. Ada juga yang laris di daerah UNJ itu namanya bullshit boobs. Preksu. Terus apa brandingnya selain tadi itu terlihat tolol sepak bola apa lagi? Bukan tolol sih sebenarnya, saya apa namanya? Koreksi ya. Apa? Sok keminter. Lebih tepatnya itu sok keminter masuk akal sih. Sok keminter pakai bahasa-bahasa yang sok berat. Udah radong aku nge-tweet. Saya nulis di apa aja, saya googling dulu. Nulis disambung atau enggak itu saya googling Mas. Kenapa di googling? Sekarang kan banyak itu apa namanya istilah SJW ya. SJW bahasa. SJW ditokno. Masih kurang tanda petik, bukan masa sekolah, Twitteran sih sekolah mana kok koreksi gitu. Nek kurang tok tambahi. Tambahno dhewe Mas. Kayak bakul bakso itu loh, ya kan. Mas ini kurang asin dulu wis ana garame. Itu benar. Rasa cerewetnya. Saya uti melek aja nulis naskah proklamasi ada yang dicoret-coret itu. Jelas. Itu buat dikritik diserang ke Indonesia kowe. Seandainya dia menulis itu di era sekarang, wah acur dibully. Benar. Iya kan? Itu nggak usah diperhatikan. Mas Farid Festival itu kalau ciri khas tulisannya kan ada coretannya. Ini Mas Farid loh. Tapi ini nggak ada. Farid RM tapi. Seminggu berapa tanggapan bro rata-rata sebelum pandemi? Sebelum pandemi 3. Khusus stand up. Pensialisnya tuh kadang-kadang karena vokalnya saya sama Hipsi. Hipsinya di Jakarta. Nah, kadang panitianya harus 2.
Harus 2. Kenapa kalau hanya kamu? Suara gue elek Mas. Tahu, tapi kan enggak ada. Hipsi lumayan. Tapi kan enggak harus bagus kan. Juki itu kemarin tahu wawancara ngaku kok. Suaraku ki ora apik. Tapi kan nge-rapper enggak apa-apa. Tapi emang pembagian di Pensilalis gitu. Hipsi itu yang serius, yang agak nyanyi beneran, saya yang punchline-punchline. Kamu enggak berani ya sendirian? Nyanyi? Iya, pokoknya di panggung Pensilalis kamu sendirian jadi rockstarnya. Kalau sekarang saya malah nyanyi single sendiri, ada di Spotify Mas. Oh iya. Punya lagu saya Ditinggal Rabi Surya. Gimana tuh? Aduh jangan sih. Lalu saya. Enggak bener ada tuh. Ada beneran di Spotify. Saya sama kamu Mas. Gitar sendiri. Yang gitarin teman saya namanya Diki Mahardika, bandnya Olski itu. Hanya gitaran sama vokal. Sama vokal. Oh pede banget. Pede banget. Bagus nggak? Paling enggak fals lah, karena udah di benak-benak kayak pakai itu loh. Oh. Nah, itu. Autotune itu. Autotune. Tuh. Multi bakat ya kamu ya? Ya, gelem ra gelem sih Mas. Job apa wae saya terima. Saya job senam aja pernah kemarin. Corona ini. Oh ya. Mas gelem ngejob ra ngene. Ya, tekan tempatnya aku ngopo Mas? Kowe dadi instruktur senam ya? Ya siap. Beneran Mas buat acara virtual gitu. Dan kamu instruktur senam? Senam SKJ. Itu corona ini kemarin itu 2 yang aneh itu, job senam sama nyeringin istri-istri polisi buat bikin video. Masa? Bukan, video lucu-lucuan di IG yang semenit. Kamu yang jadi ini apa pelatihnya? Pelatihnya. Ya bisa lah kalau kamu. Sampai sana ternyata cuma suruh ngertiin bahasa Indonesia ke bahasa Jawa. kok bisa? Tahu nembungin stand up Mas, mau nyering stand up nggak mau, saya ke sana. Ini durasinya berapa menit ya Bu? Loh kok berapa menit? Ini satu orang cuma 20 detik Mas lah. Mereka ngira video lucu-lucuan itu stand up. Tapi nggak apa-apa dibayar. Pernah nggak dibayar yang termahal gitu? Pernah. Di luar dugaan tiba-tiba dikasih banyak. Pernah. Ketika apa? Di Jakarta pasti. Jakarta tuh rata-rata banyak. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Kalau di sini kan ya nggak enak kalau mau. Nggak berencana hijrah ke Jakarta. Ada sih rencana kalau sudah mau nikah. Buat nyari duit ada prasmanan nikah. Masa prasmanan olip chicken Mas? Ya harus agak lumayan dikit lah. Tuh pengen ke Jakarta. Kalau udah menuju ke jenjang pernikahan. Sudah punya pacar? Belum sih. Belum. Masih main-main Tinder saya. Usia berapa Bur kalau boleh tahu? 28 mau 29. Masih muda. Masih tuan Messi 32. Sudah 28. Messi 32 aja masih kecil. 33 tahun. Ya, tapi kaya sana. Iya jelas. Terus rencananya ke depan mau ngapain lagi nih? Nerusin stand up atau juga pensil alis? Lebih ke entertainnya Mas, bikin konten. Gimana tuh? Podcast, saya punya podcast. YouTube punya. Podcastnya jadi satu dengan yang metronom. Apanya? Yang ada di YouTube. Cuma di Spotify Mas, podcastnya nggak ada di YouTube. Cuma di Spotify. Ya, kamu ngapain tuh di situ? Ya, kalau di podcast saya nyari bahas sista-sista. Kayak obrolan-obrolan mereka kan selalu update kan. Gumus, gemoy gitu. Quality time with my besties gitu. Saya suka melihat tingkah laku mereka gitu. Makan di gelato, foto di kaca. Kebiasaan-kebiasaan sista-sista lah. Kamu kok bisa ya memperhatikan gitu, caranya gimana? Karena dari dulu suka memperhatikan kayak geli gitu loh lihat tingkah. Bukan benci ya, geli. Iya, geli beda ya. Geli. Atau punya rasa tertarik gitu ya. Karena beberapa kali pengalaman juga punya gebetan tuh sista banget gitu. Jadi ini apa jenenge ngene nek mau mata-mata ya jenenge istilahnya nek observasi. Stalking. Makanya saya sering follow selebgram itu saya follow. Gitu. Ini aku dapat kiriman dimsum. Jujur seenak itu. Tapi endorse-nya kenceng ya kamu ya. Kamu dapat endorsean kenceng ya. Ya, di akun YouTube-nya itu semua endorsean tuh. Yang mana? Iya di semua akun. Teman semua itu Mas. Teman punya kafe, nggak video nengku siap gitu. Itu yang kopi susu. Itu punya Hipsi. Punya Hipsi.
Terus Vokalis apa lagi? saya. Indomie kayaknya ada ya? Enggak pernah Mas. Apa ya? Aku lihat tuh. Teman semua itu Mas. Oh ini buah-buahan pernah tuh. Enggak itu. Mesti toko buah di endorse toko buah. Masuk jendos pasar Giwang. Enggak suka. Apa yang paling sulit untuk mempersiapkan pementasan stand up? Materi jelas. Biasanya gimana? Cari materinya itu gimana? Kalau komik lain kan dari keresahan. Wih. Nah, kalau saya tuh jarang dari keresahan Mas. Tapi ya, dari- hidup di Jogja kan kayak nyaman-nyaman aja kan, jarang ada keresahan. Ah. Ya dari hal-hal yang pengen saya bahas aja kalau saya. Kalau enggak hal yang udah aneh gitu saya bahas. Kalau enggak ya hal yang deket sama saya sepak bola gitu. Gondes-gondes gitu. Menyesuaikan nggak materinya itu dengan audiens yang akan di Oh jelas. ah, Jelas menyesuaikan Mas. misalnya Acara korporat. acara korporat Bank Rakyat Indonesia. Yes. Piye? Itu kan Kira-kira apa? nggak mungkin ngomongin yang anak muda banget kan gitu. Paling-paling yang receh-receh gitu kayak ngomong sama bapaknya. Bapaknya umur berapa? 45. Wah, Mas, saya lihat kayak masih muda loh, kayak masih 44 gitu-gitu. Yang simpel-simpel. Terus hubungannya dengan Bank Rakyat Indonesia apa? Nggak ada. Nah, biasanya pakai materi lama-lama yang udah keuji di TV malah Mas. Karena TV dulu kan saya di Indosiar. Otomatis penontonnya bapak-bapak, keluarga kan. Jadi kalau dibawa di korporat biasanya juga masuk. Bank Rakyat Indonesia itu luar biasa. Ini nggak di endorse BRI, nggak. Karena satu-satunya lembaga yang pakai nama rakyat tapi sukses. Oh iya, Bank Rakyat Indonesia. Mie selera rakyat nggak laku. Iya kan? Iya, padahal murah. Murah, nggak laku. Partai Rakyat Demokratik juga nggak lolos pemilu. Pemilu. Komite Perjuangan Rakyat untuk Perubahan nggak ada Nggak lagi, iya kan? Yang satu-satunya yang pakai rakyat yang sukses tuh BRI. BRI. Kalau nanti ada lembaga yang pakai nama demokrasi dan sukses, ya itu juga keren. Benar. Iya kan? BRI. Yang lain demokrasi nggak sukses. Ya kan? Mie untuk demokrasi ya mesti orang yang teguh. Selain materi apa bro? Kostum. Kostum jelas. Karena di korporat nggak mungkin lah pakai baju ngawur gitu. Masuk yang boxer parang tritis itu nggak mungkin. Boxer parang tritis. Batian. Biasanya kemeja Mas. Kalau nggak ada yang tertawa gitu gimana? Ya wes nikmati bayarannya aja biar lupa. Kalau nggak pulangnya cepet. Nggak ada yang Apa? Terus tiba-tiba spontanitas gulung-gulung ngono. Biasanya kalau nggak kena tuh namanya kalau di stand up, ini saya bukan mengguru ya, saya saya kira saya ngomong Nggak teknik apa-apa, setidaknya mengguri saya. Nah, ada namanya teknik bomb slide. Bomb slide. Bomb slide itu ketika materi kita nggak kena, kita mengeluarkan jurus apa gitu. Kalau saya biasanya ya udah ngudoro saja, boleh dia nggak tenan, gitu-gitu biasanya malah ketawa, karena jujur kan. Iya. Justru orang-orang tertarik dengan kejujuranmu. Dan plus sebetulnya kasihan. Bener. Iya kan? Aku tak nguyulah misalnya masih gitu kan. Toh sama-sama beribadah. Kamu sudah berupaya untuk membuat aku tertawa. Ya aku tak pura-pura tertawa untuk membuatmu senang. Iya kan? Nah itu yang menarik itu sebetulnya itu saling melengkapi. Saling melengkapi. Iya kan? Saling melengkapi. Makanya kalau acara korporat saya selalu bawa topi. Kenapa? Biar kalau nggak lucu langsung nggak makan dulu langsung nggak. Kalau lucu mah lama. Yang paling asik kalau membawakan acara untuk apa? Membawakan apa? Acara di audiens seperti apa? Yang paling asik? Mahasiswa paling enak. Wes gratis. Nek mahasiswa gratis. Gratis nggak usah sertifikat. Mosok guyu ora gelem itu. Biasanya kalau acara kantor ya. Kalau acara kantor tuh yang enak tuh ketika acara intern malahan Mas. Yang pegawai-pegawainya tok gitu. Kalau yang undang-undangan tuh biasanya kan orang datang juga cuma formalitas toh. Oh iya. Agak males-malesan. Iya, gitu. Terus mereka juga hanya sebetulnya pamer muka aja. Benar. Enggak enak nyari door prize biasanya. Door prize-nya kan corporate gede-gede. Gede-gede. Door prize motor ngerti ngono melu door prize wae aku. Oh, biasanya enggak dikasih tuh. Apa? Motor. Enggak, untuk pengisi acaranya biasanya enggak dikasih ini door prize gitu. Enggak, Mas. Enggak, paling ya cuma fee itu sama makanan. Makanan apa yang paling disukai, Bro? Makanan paling
Saya berubah-ubah ya Mas. Enggak apa-apa. Tapi sementara ini Hidup baru ini suka. juga berubah-ubah, Benar. ya kan? Sementara ini baru suka sambal belut. Nih bro, ini orang-orang rata-rata. Ini kalau teman-teman semua temanku itu tahu, rokokku itu banyak banget. Oh, Walaupun ada satu yang pasti sama ya, kayak jarum super itu aku selalu punya. Tapi aku selalu punya itu 3 rokok. Karena orang-orang nggak tahu aku, kenapa sih ngerokok itu harus sama? Benar. Lah wong kamu makan aja tiap hari beda-beda. Benar. Pagi sarapan nasi goreng, siang makan bakso mie ayam, ya kan? Sore pecel lele. Besoknya lagi maunya soto sapi. Ya kan? Pagi soto sapi. Nggak punya uang ngelek itu. Siang Indomie, ya kan? Ganti-ganti. Lah kok nek rokok kudu podo? Nah, itu caranya mikir itu gimana? gimana? Bener tuh. Saya nggak ngerti itu. Saya juga rokok ganti-ganti ya Mas. Ganti punya teman. Biar kalau nggak punya rokok apa aja masuk. Ya itu menarik. Fleksibel jadi orang itu. Bener. Dan bagi orang seperti saya penting. Kan dulu ya sering kan penelitian keluar daerah jauh-jauh gitu. Ya kadang-kadang kan rokok terbatas stoknya. Benar. Misalnya rokok kesukaanku ya jarum super gitu ya. Itu nggak ada di Bali Utara. Aku pernah lama banget di Bali Utara. Nggak ada. Ya terpaksa harus ngerokok yang lain. Ya nggak masalah. Bener teman. Karena Niko yang kamu suka rokok itu saya rokok. Oh iya tuh enak banget. Saya rokok. Nggak apa-apa ya. Kamu kan sedang endorse itu. Dikeluarin aja nggak apa-apa. Ya nanti dipamerin. Mas ini loh keluar di mojok ya. Rokok enak nih. Niko. Ini yang tapi yang bukan versi ini kan versi anunya ya, versi mildnya. Nah, ini kan ada versi reguler. Itu saya ngerokok ini di Sulawesi Selatan di daerah Selayar. ada Niko Mas. Niko biru itu nelayan-nelayan banyak yang ngerokok itu ya. Aku penelitian di sana agak lama, kehabisan rokok masa beli rokok ini ya yang rokok. Saya itu biasanya kalau penelitian gitu merokok saya menyesuaikan dengan masyarakat di situ. Benar. Supaya kalau saya wawancara itu enak. Benar, Nyambung gitu. Benar. Nyambung gitu. Dan saya harus bisa menikmati. Mosok nggak lucu kan malah dasku ngeluh ya. Tapi nggak bermasalah di itu. Enggak. Saya nggak ada masalah. Saya fleksibel. Makanan juga fleksibel. Saya makan apa saja masuk. Ini Niko bro coba. Ini saking enaknya kalau saya ngerokok, saya sebel. Teman saya emang apa? Minta dia. Karena 31 kan. Minta sebel. Rokok enak nggak bikin kembung. Laris ini sampai inden loh. Kayak beli Mio dulu, inden. Oh iya. Rame pakai raffle belinya kayak beli baju Supreme gitu. Supreme itu anu ya? Laris Mas. Padahal main tulisan Supreme. Apa ya rahasia kayak gitu tuh kok bisa laris ya? Lebih ke kekuatan brand image seperti. Waduh, omonganku ngopo iki. Ya ora apa. Ya saya penasaran betul. Kenapa apa macamnya apa tuh Supreme? Supreme ya Mas ya? Makanya Supreme. Mau jenenge bapakku. Suparmen. Kayaknya dari awal brandnya udah kuat itu. Jadi ditempel di apapun laku. Mereka kan bikin batu bata dan macam. Batu bata Supreme ada Mas, dijual juga. Oh iya. Batu bata terus apa hebatnya batu bata? Cookies apa ya? Cookies itu. Mungkin kalau di Mas kan KPR gitu kan, KPR rumah, ditempel batu bata Supreme langsung lunas. Mungkin. Iya ya. Apalagi itu yang sederhana tapi selalu inden tuh. Kalau sepatu tuh Kompas ya. Kompas itu. Pan tinggal nanya arah beres. Itu satu. Tapi memang itu agak ini bro. Memang agak susah sekarang dicari. Iya. Kalau pagi-pagian biasanya di pinggir jalan banyak yang jual. Oh. Kompas. Kompas KR. Oh KR. Lagi mikir sih. Komedian suwenya ya. Jual belinya itu harus iya. Ban motor ditancap paku juga bisa. Apa tuh? Kempes. Karena lebih ke marketingnya, jualannya sengaja dikit-dikit. Ada nggak barang-barang yang pengen kamu punya, sebetulnya kamu mampu beli tapi belum terbeli karena susah untuk dibeli.
Ya itu tadi karena langka, karena selalu kehabisan gitu, ada nggak? Ada. Apa tuh? Jersey Empoli. Saya pengen tuh punya jersey Empoli. Sumpah ini saya. Oh iya. Nggak pernah ada yang jual. Di palsu pun enggak tuh Mas. Di Selokan Mataram ada orang jual jersey Empoli. Pengen saya cuma karena saya pengen bikin aliran sepak bola yang indie. Yang lain kan MU gitu kan bikin baru. Empoli itu menarik. Indie. Saya tuh suka pemain bola tuh kadang dari namanya yang aneh-aneh gitu kan. Dan Empoli itu kan kesannya enak ya. Iya. Empal gitu ya. Terus sehat karena ada poliklinik ya kan. Terus bisa menanjak karena pol ya kan. Iya. Kalau pindah cabang olahraga tinggal tambah Empoli pantai. Tetap pinter. Pintar kamu lah. Nah ini siapa tahu ada penontonnya Mojo yang punya jersey Empoli. Kalau ada fans Empoli punya jersinya tolong ditawarkan ke kami dan biasanya akan kami tawar dengan harga Rp5.000. Dulu itu ada kesebelasan yang dibikin oleh pabrik roti, ingat nggak bro? Chievo. Itu jersinya ada nggak? Ada banyak itu mas. Karena dulu kan Chievo kan sempat empat besar di Liga Italia, terus namanya di Indonesia cukup terkenal kan. Sponsornya masih ingat saya, Paluani. Ada gambar tentara gitu. Tentara naik kuda. Sassuolo Bambang Yudhoyono. Sassuolo itu juga bagus. Pas seragamnya kayak Persia Wamena. Sassuolo. Kalau bola kadang udah ada yang di sini mas, tinggal ngeluarin ini. Kenapa MU sekarang juga menurun performanya? Pogba itu. Bukan karena Ole. Ole itu nggak salah apa-apa. Orang baik Ole. Oh baik banget. Orang baik. Baik banget. Aku tuh nggak suka MU. Saya pernah benci saya habis disetot sama Ole. Dan kalau bukan orang baik nggak mungkin namanya diseru-serukan oleh semua supporter. Ole. Nggak mungkin. Pasti orang baik. Ya kan? Iya. Nah masalahnya Pogba. Kenapa Pogba? Star syndrome dia. Rasa pemain mahal, agak nggak mau diatur mungkin. Dari gaya rambutnya kan kayak Sagon pernah putih gitu. Beberapa teman saya yang MU saya tanya tuh kadang permasalahannya di Pogba sama di ya namanya tim besar kan kadang terlalu buru-buru nyari pemain tuh mas. Jelek dikit jual. Gitu. Belum mempunyai poros menurut saya. Kalau Liverpool kenapa makin bagus? Liverpool makin bagus karena Mo Salah. Pasti pemain AS Roma. Kipernya siapa? Alisson. Kiper dari Roma. Nggak ada orang Roma habis tuh Liverpool. Tapi ada pemain Liverpool mas yang bikin bingung pemain lain sebenarnya. Iya itu Mane. Kalau disuruh sama klub bola apa kemana? Kemana aja lu? Wong jenenge Mane wong tuane piye lho jenenge? Jeneng sik simpel Denny, Andi. Jenenge Mane piye sih? Itu referensinya loh saya bingung. Ada pemain Turki namanya Adem Sari. Emang anaknya ben dadi obat sariawan. Adem Sari siapa? Ada namanya Adem Sari tok gitu. Oh, tenang nih. Googling aja monggo. Adem Sari ada, Omar Toprak juga ada. Omar Toprak tuh masih di Liga Eropa atau di Liga Jerman. Kalau almarhum Maradona kamu sempat ini enggak menikmati kehebatannya enggak? Enggak ya? Enggak Mas saya. Enggak. Saya tuh lahir tuh zamannya udah pemain bola tuh udah Evan Dimas saya. Evan Dimas. Tapi kalau Liga Indonesia ngikuti banget. Tentu saja sebagai orang kota gede kamu fansnya Brajamusti. PSIM Yogyakarta. PSIM. Saya di Sleman tentu saja PSS gitu. Apa ikut dulu kalau pas PSM lagi bertanding pernah? Nonton terus Mas. Nonton terus.
Tapi saya ya penonton, penikmat, bukan nggak mengikuti salah satu organisasinya. Iya. Lebih Banyak karena yang biasa. kayak gitu kan. Menikmati pertandingan saya. Dan menikmati kanan kiri. Beli arem-arem, terus tahu kacang tuh Asik asik di banget stadion. di stadion. Aku belum pernah loh bro menonton sepak bola langsung. Coba Mas besok dibikin langsung besok. Maksudnya di Jogja ya? Di Jogja. Asik Mas sumpah. Auranya ketika Iya. gol tuh lebih wow gitu. Makanannya itu juga enak-enak tuh, tahu asin. Tapi itu. aku ragu-ragu Kenapa? sekarang. Kalau misalnya aku nonton kelak ya ketika pandemi selesai semoga ya terus pertandingan sepak bola dihelat lagi. Aku nonton. Ketemu kamu kan susah bro. Ya Mas Purut akhirnya mengikuti apa yang kusarankan kan isin tahu. Ya enggak, itu bisa dikondisikan. Bisa dikondisikan. Nontonnya di tribun tertutup aja. Oh gitu ya. Biar enggak ikut-ikut yang supporter, lebih nyaman menurut saya. Bayarannya beda ya kalau gitu. Beda, lebih mahal Mas. Iya pastilah kalau lebih mahal. Terus dikasih ini enggak makanan gitu. Kalau VVIP setahu saya dapat snack tuh. Aqua yang mereknya Segar. Ada kan aqua indie itu loh, mereknya Segar. Saya diombe mulai anyang-anyangan. Ada tuh yang jual di stadion tuh. Merek-merek enggak jelas gitu. Oh ya. Tapi dijualnya ke supporter. Supporter, tapi yang khas ya arem-arem tahu kacang gitu. Yakin Juve Scudetto enggak? Untuk musim kompetisi ini? Insya Allah Enggak, kalau masih dibantu wasit bakal. bisa. Ya. Kecuali harus menurunkan skuad wasit. Iya. Tapi kayaknya musim ini Juve clean deh, Mas. Clean. Ya imbang terus aja enggak apa-apa sampai selesai. Tapi saya malah seneng karena permainannya tuh lebih enak ditonton. Pemain-pemainnya juga muda-muda. Tapi Buffon kira belum pensiun itu loh. Ya, ada emang calon Buffon. Pengganti Szczesny bisa, Mas. Hah? Szczesny itu sebenarnya mumpuni. Itu juga orang Roma loh. Iya. Terkenalnya. Emang Juve suka banget ngambilin pemain Roma kan. Zebina. Nah itu. Ya kan Jonathan Zebina. Iya. Rupanya kayak wong turi. Nah. Rupanya jauh banget. Ya itu yang kemudian mengilhami orang ketika di masa pandemi kan. Webinar. Tapi di Champions bisa kayaknya sih. Iya, enggak ini. Ini perebutannya itu tinggal AC Milan sama Sassuolo. Sassuolo itu. Sassuolo ini hebat, Sassuolo. Tapi Ya nggak tahu loh kalau- Roma mungkin lah. Kalau di tengah jalan Ibra cedera, Mas. Milan kayaknya belum bisa Betul. tanpa Ibra. Betul. Iya. Nah itu loh, yang kayak gitu itu sebetulnya kesebelasan ya nggak terlalu menarik. Benar. Hanya satu figur. Benar. Kayak ini terakhir MU menang karena si siapa Mas? Bruno. Kok Oh, Cavani. Cavani. Itu juga pemain gila loh. Gila tuh. Kalau di Indonesia itu nama kain. Cavani. Ya Si kan? Milan Kain harusnya nggak cuma beli Ibra, harusnya beli adik-adiknya juga Sarah. Terus adiknya Sarah lupa saya. itu bahaya kesebelasan kayak gitu. Kalau Juve kan memang kaya ya. Kaya, Mas. Kaya. Wah, tuku sapa wae iso. Dan itu nggak menariknya kan beli pemain yang bagus dari Roma nggak dimainin. Iya. Karena itu nggak fair. Si itu Pellegrini. Ya semuanya pokoknya ya bukan hanya Roma, pokoknya ini ada kandidat yang kayaknya mau ini ya udahlah dibeli, tapi nggak usah diparkir aja. Benar. Kan taktik. Saking kayanya yang punya Juve. Yang punya Juve kan Wisnu Tama. Iya. Iya. Bukan Dik. Kalau Liga Indonesia selain PSIM mana yang paling suka? Persija. Persija. Karena di Jakarta kamu dapat bayaran yang mahal. Enggak, Mas. Terus kenapa? Karena dulu lihat atraksi supporternya itu seneng. Dari dulu kan The Jack kan kayak apa ya, atraktif kan. Oren-oren semua. Bukannya yang paling atraktif sekarang PSS Sleman, Bro. Iya, sekarang. Dulu Mas, wah keliru ngomong bahaya gitu. Karena kamu orang PSIM. Iya. Iya. Kalau Persija sama dulu pemainnya kan sering banyak pemain nasional, Mas. Ya toh, ada Bambang Pamungkas yang sekarang dari penyanyi itu. Pamungkas. Penyanyi apa? Wah, iya ding Mas Putu beda umur. Enggak tahu Pamungkas. Hah? Ada musisi sekarang namanya Pamungkas. Penyanyi Solo. Pamungkas ini Jalan Kaliurang ini jeneng kompleks tentara. Buat mantenan juga Balai Pamungkas. Iya itu. Itu karena Persija dulu banyak beli pemain nasional kan, Ortisan Salosa. Terus siapa? Hendro Kartiko pernah juga. Kalau pemain nasional gitu yang paling oke menurutmu siapa? Boas lah.
Puas. Puas Alosa saya. Puas tuh. Keren. Best itu, the best. Keren ya sampai sekarang belum ngene iki lho. Aku sing ra seneng ngene iki lho. Asik-asike lagi ngomong Mas diperingatkan. Terus ngopo nek aku ora gelem mandek iki ngopo? Ora seneng ngomong bahagia. 60 menit Mas 60 terus menit. Waktu sih ngatur Gusti Allah. Kapan mandek, kapan mabuk. Oke bro, karena sudah nanti kita lanjut lagi. Siap. Padahal ini lagi guyon-guyon tok belum mengarah ke hal-hal yang lebih asik dalam kehidupan. Misalnya tadi pagi sarapan apa bro? Tadi pagi saya nasi warteg Mas. Nasi warteg karena tadi di tempat Mas Ali ditawarin makan nggak enak saya. Oh ke tempat Mas Ali tadi? Ke tempat Mas Ali tadi. Oh padahal Mas Ali itu tuh asik loh. Asik tadi. Ditawarin makan kenapa nggak mau? Indomie? Tak pesen ke Indomie. Indomie kan enak. Saya setahun ini lagi berhenti makan mie instan Mas. Oh, kenapa? Kayak nazar aja. Mengurangi sesuatu yang yang tidak sesuai zoom in itu ya. Gitu. Masa pengen kurus bro? Enggak kurus banget sih Mas palingnya. Enggak, ini kan enggak. Ya, maksudnya pengen apa? Diet gitu ya? Ya lebih. Saya kan sekarang triple XL, paling enggak double XL lah. Double XL. Gitu. Ya. Aku tuh kemarin pesen kaosmu tapi habis. Habis Mas, laris itu Mas. Kapan ya produksi lagi? Mokti Entot itu, yang warnanya hijau. Nah, ini baru ngubungin vendor kainnya. Karena kain saya itu sisa kain Juventus. Iya. Aku dengar juga gitu. Dan bahkan itu yang milih itu Ronaldo. Itu kan kayaknya iya loh, serius loh. Itu Mukti Entot itu kaosnya beda. Iya. Dijual berapa itu bro? 100. Ya, aku serius, aku pesen ya kemarin ya. Iya, lewat Maseno kan. Ya lewat Maseno tapi yang pesen ini. Aku pokoknya pengen pas Mas Mukti Entut saya pakai kaos itu. Ya. Laris itu Mas. Tapi mau produksi lagi. Insya Allah ya nunggu. Itu yang ngurasi itu harus Ronaldo itu. Ronaldo. Itu fans Juventus yang dari Indonesia ini. Kayaknya tuh bisa menyerap tenaga kerja itu. Jadi ada penjahit punya gawean, ada orang sablon punya gawean. Gitu. Tapi bener ya mau diproduksi lagi ya. Mau diproduksi lagi. Itu keren banget. Salah satu unit usaha saya yang baru. Yang lama? Sepeda saya jualan sepeda. Sepeda apa? Federal gitu-gitu. Oh ya? Iya. Dengan merek? Oh kalau itu cuma OLX sama Facebook, nggak pakai akun-akun. Oh ngerakit sendiri, enggak? Enggak, beli sepeda vintage. Oh di sekedar beli kemudian dijual lagi atau beli di apa hias atau di spare partnya diganti? Kalau butuh diganti saya ganti, kalau enggak ya saya jual begitu saja. Oh kenapa nggak dimerekin sendiri? Mukti baik. Wah enggak Mas, malah jadi jualannya terlalu banyak kekinian gitu loh. Oh saya maunya jualan sepeda ya orang memang butuh sepeda gitu. Makanya di OLX sama di Facebook tok. Kalau di Instagram kan harus pakai gimmick. Hey guys, aku jualan sepeda nih. Aduh. Kesuwen le dodolan ditisel arah muter. Tapi kalau kaos laris ya. Alhamdulillah. Artinya fans Mukti Entut banyak banget ya. Iya, antara fans apa kasihan ketika pandemi ini. Ya, tapi nanti kabarin ya. Iya. Supaya kami bisa mendapatkan kaos legenda Jogja. Itu merchnya namanya Butik Entut. Ya itu yang buat saya jualan kaos itu akunnya namanya Butik Entut. Butik Entut. Bukan hanya kaos berarti? Banyak bisa mau bikin kulit. Celana dalam, kulit jok, segala macam. Yang bisa kulit joknya ini jadi kuliner. Hah? Jadi rambak enggak kan? Bukan. Jadi krecek enggak ya? Jadi kikil. Pas mangan kok ono gambar Honda. Kulit jok. Oke, makasih bro ya. Sampai ketemu lagi. Oke teman-teman, kita ketemu di bintang tamu selanjutnya. Terima kasih.